Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, bertemu lagi di pembelajaran IPA kelas 9. Kita memasuki bab baru yaitu bab 2 sistem perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Pernahkah kamu melihat lebah yang hinggap pada bunga? Menurutmu, apa yang dilakukan lebah pada bunga tersebut? Yap, tentu saja lebah menghisap nektar pada bunga sebagai sumber makanannya. Namun, tahukah kamu bahwa keberadaan lebah pada bunga juga membantu perkembangbiakan bunga tersebut? Dari ilustrasi tersebut, diketahui bahwa bukan hanya manusia saja loh yang melakukan perkembangbiakan, tumbuhan juga bisa melakukan perkembangbiakan. Pada umumnya, reproduksi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan Angiospermae dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tubuhnya tanpa campur tangan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, rizoma. Rizoma merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Contohnya seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan laos. Yang kedua, stolon. Stolon adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon, contohnya stroberi. 3. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Contoh dari tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis yaitu tumbuhan lili, tulip, dan bawang merah. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung, yang berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang. Tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristem, misalnya di ujung batang, ketiak daun, atau ruas-ruas batang. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan tunas yaitu pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Tunas adventif pada daun, contohnya tanaman cocor bebek. Sedangkan tunas adventif pada akar yaitu pada cemara. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, ada setek, runduk, cangkok. Setek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan setek, misalnya akar, daun, atau batang. Contoh setek daun misalnya pada tanaman lidah buaya, dan contoh setek pada batang yaitu pada tanaman singkong. Metode yang kedua adalah runduk. Runduk dilakukan dengan membelokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah.
Runduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang panjang dan lentur, misalnya pada tanaman stroberi dan melati. Cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman dikotil yang berkayu seperti mangga, rambutan, jambu, dan jeruk.